Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikhram ya wal jalila wal ikhram. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya tidak lepas daripada kita belajar, memperdalam ilmu pengetahuan kita di dalam kodrat daripada amal dan ibadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik para hadirin, para jemaahku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan dan waktu yang dimuliakan Allah ini, saya akan mengajak para jemaah berwawasan dan berbagi ilmu pengetahuan tentang kodrat daripada usulnya sirullah yang dinamakan alif tersirat. Kenapa topik pembahasan kita ke sana? Dikhawatirkan umat Islam, para pencari dan penzikir, tidak memahami kiat daripada tajalli sirullah. Inilah makanya jangan salah mengamalkan dalam sifat pentajalian. Kenapa Allah mentersiratkan satu buah hijaiyah yang dinamakan alif tersirat? Sebetulnya dari mana wujud asal daripada alif tersirat tersebut dan bagaimana cara mengamalkan alif tersirat sehingga adalah menjadi sumber daripada batin manusia. Mengetahui dan mendalami daripada kodrat alif tersirat itu adalah tajalli sirullah. Untuk mengkaji diri, mengkaji seluruh sifat hakikat bagi Allah, sifat tersirat bagi Allah, sirnya bagi Allah, hanya satu tauhidnya, yaitu tauhid siriyah. Itulah yang dinamakan alif tersirat atau dikatakan dengan sifat wujud yang tersirat. Baik para jemaah sekalian, ini biasanya kajian begini adalah kajian yang dipakai oleh para wali. Para wali Allah sangat mencintai kajian ini karena ini adalah kajian yang sangat hak bagi para wali Allah. Kaji yang sangat tinggi puncak kebenarannya dan karomahnya luar biasa, sangat kuat sekali. Karena tajalli sirullah ini adalah tajalli perjalanan tersirat dan rahasianya Allah dalam rangka memilahkan dirinya bermaujud kepada alam aftar, yaitu alam kenyataan atau sering kita dengar dengan bahasa sifat zahir atau mazharnya, kenyataan Allah. Sifat mazhar inilah yang akan menjadi pedoman bagi manusia, bagi umat untuk bertajalli sirullah. Mengkaji diri adalah sumber daripada segalanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana bisa kita untuk mendekati Allah tanpa kita tidak tahu tajalan daripada tajalli sirullah, perjalanan rahasianya Allah dalam alif yang disiratkan dalam bismillah. Tapi
Kalau kodrat ini kita tidak tahu sebetulnya kemana dampak daripada akhir daripada perjalanan tersirat alifnya ini, maka kita wajib mentelaah dan mengkaji kembali apa maujud dan wujudnya daripada alif tersirat ini yang sengaja menjadi sumber batin daripada seorang umat. Sumber batin inilah yang menentukan segalanya. Sering kita sebut dengan bahasa alamiahnya, kalau Allah yang mati itu adalah tulisan, tapi Allah yang hidup itu adalah hayat. Nah, setiap yang hidup pasti hayatullah. Jadi kalau Allah yang mati itu adalah pertanda dalam tulisan, itu dalam bahasa awam. Tapi dalam bahasa hayatnya, Allah yang hidup itu adalah sifat pada hayatnya diri, atau dikatakan sifat af'al. Af'al itu adalah sifat hayat, sifat yang bergerak, sifat yang hidup. Tapi apakah ada af'al itu sifat umat? Tentu tidak ada. Nah, di sinilah peningkatan iman tadi. Kalau af'al itu adalah suatu gerak menandakan hayatnya Allah, berarti tidak ada yang bisa hidup melainkan Allah semata. Atau umpamanya kita mengatakan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Nah, artinya hampir sangat mendekati. Tapi kalau umpamanya kalau kita bersentuhan dengan dia, maka itu syirik. Berarti kita lebih dalam lagi. Bukan dekat, tapi maujudnya atau mazharnya adalah diri. Bukan lebih dekat, tetapi mazharnya atau kenyataan atau sifat nyatanya Allah pada diri. Tapi di kali ini dalam tayangan yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan mengkaji kembali bagaimana kodrat alif tersirat itu dan apa kenyataan-kenyataan yang kita temui dalam ibadah nanti. Nah, ingat, kenyataan-kenyataan yang akan kita temui dalam kodrat ibadah nanti. Siapa sebetulnya kodrat alif tersirat ini? Kemana tajali batin kita untuk mendirikan hakikat Allah pada diri melalui alif tersirat, atau sering disebut dengan ba'dal atau tunggal. InsyaAllah. Baik para jemaah sekalian, kita akan kembali meninjau kepada awal pengenalan ma'rifatullah, yaitu syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nah, kita kenal kalau secara tajaliullah pada sifat dohir pada alif maujud, itu sering dikatakan syariat ini adalah sifat nyata, perbuatan yang nyata bagi Allah. Hakikat adalah sifat rasa bagi Allah. Yang ketiga adalah tarekat, sifat melihat bagi Allah atau sifat perjalanan. Nah, sementara ma'rifat ini adalah wujud. Tapi dalam rangka mengenal posisi tersirat atau sirnya Allah, maka syariat ini akan naik tingkat pengkodratannya, yaitu dalam pengenalan pada syariat yang dinamakan sifat, yaitu batang tubuh. Sifat alam dohir. Tapi kita tidak mengenal, tidak menyentuh kepada sifat keumatan dulu, tapi bersifat zohir. Nah, zohir ini berhenti pada kalam itu. Nah, yang kedua, dalam hakikat diri itu adalah, hakikat ini adalah wujudnya diri. Kalau dalam tajaliullah batin nyata atau alif tersurat, hakikat ini rasa. Ini tajalinya sifatnya tajali ibadah, tajali daripada kodrat ibadah. Tapi kalau tajalli sirullah, maka hakikat ini berartikan diri. Nah, berartikan diri atau kodrat. Nah, yang kalau tarekat, perjalanan. Nah, ini makomnya hati. Nah, ini makom. Kita harus tahu mana makom syariat pada diri, yaitu adalah jasad. Mana makom hakikat, itulah diri. Nah, kalau tarekat, itulah hati, perjalanan, pentajalian. Dan ma'rifat itu adalah sir atau rahasia.
Jadi dalam pencarian atau dalam menjalankan ibadah tajalli sirullah, yaitu mentajalikan sirullah, maka kita di dalam kodrat diri yang sir tadi, kita tidak membahas dua perkara, yaitu hati dan jasad. Itu belum kita bahas. Kenapa? Itu akan sama kedudukannya nanti. Nah, di sini inilah pentajalian, pengenalan alif tersirat yang sangat menuntut ketinggian daripada ma'rifat. Nah, apa yang dikatakan kajian awal daripada sifat alif tersirat, maka kita harus mengkaji dulu sir dan wujud. Sir dan ada, rahasia dan ada. Nah, kalau sudah rahasia dan ada, barulah kita dapat mengkaji bagaimana qalbi ini yang tersirat dan kenapa mewujud jasad tadi menjadi yang tersurat atau yang nyata. Di sinilah kodrat alif tersirat tadi adalah wujud sirullah. Wujud sirullah tadi yang ada dinamakan makomnya pada qalbi. Inilah wujud sirullah. Tapi kalau wujud daripada alafa zahirnya Allah, kita akan kembali meninjau kalamnya la ilaha illallah pada sifat nyata kodrat daripada jasad. Jasad ini adalah qalbinya sifat bagi Allah, hatinya sifat bagi Allah, maka dikatakan tubuh rahim. Nah, inilah tubuh rahim adalah qalbinya pada sifat-sifat dan zatnya Allah, makomnya. Nah, tapi kalau kita mengkaji alif tersirat, makomnya adalah wujud dan sir. Nah, ada dan ke rahasia, rahasia dalam ada dalam rahasia. Inilah wujud daripada sir. Jadi para jemaah sekalian, apa kodrat daripada alif tersirat itu sebetulnya? Mari kita lanjutkan. Dalam pencarian kita, dalam beribadah bertajalinya sirullah kepada diri, tajali sirullah kepada diri, kenapa ditentukan nanti qalbinya? Kalau qalbi sirullah daripada diri kita sendiri, itulah yang dikatakan dengan sifat khabirnya. Jadi qalbinya sirullah itu adalah khabir. Khabir itu adalah batin. Bahkan batin kodrat, tapi batin sebuah saripati batin. Jadi batin yang sangat halus dinamakan khabir. Nah, khabir inilah yang selalu menjadi makom qalbinya daripada sir, daripada diri yang tersirat. Jadi bukan qalbi batin yang dikatakan menyembunyikan, tapi qalbi daripada kodrat batin itu yang sendiri yang dinamakan adalah khabir. Jadi kalau khabir ini adalah nama kodrat daripada batin Allah. Allahu ya kabir. Nah, disinilah kalau Allahu ya kabir itu panggilan terhadap batin yang paling halus di dalam qalbi kita. Inilah qalbi yang pertama dinamakan maqamullah. Tapi qalbi batin, batin wal batiniyah itu belum dikatakan maqamullah. Yang maqamullah sebenarnya adalah yaitu khabir. Jadi dalam kalam absar wa huwa yurikut hullaitiful khabir. Nah, sesungguhnya kamu, dia itu adalah bertempat di dalam batin itu sendiri. Nah, di dalam batin. Nah, coba kalau kita kaji batin, ada lagi di dalam batin, itu namanya kabir. Nah, kabir ini akan kita buktikan rumah hakikatnya Allah yang sebenarnya. Jadi disinilah batin mutlak bagi Allah yang akan menjadi makom bagi ibadah yang hakiki. Ibadah yang benar-benar hakiki. Inilah batinnya, kabirnya Allah. Nah, disinilah terlalu hak dan tinggi dalam makom pencarian ini. Sangat tinggi pula derajatnya. Jadi para jemaah sekalian, sehingga kodrat daripada jasad ini bersifat rahim. Nah, itu yang dikatakan rahimakumullah adalah rahim atau tempat sesuatu, tempat Allah itu bersembunyi.
Dalam wujud apa? Dalam wujud sir. Nah, dalam bentuk sir. Itulah alif tersirat tadi. Tapi alif tersirat ini hanya boleh dikatakan dengan nama wujud atau ada. Nah, bagaimana dia mewujud nanti? Maka di sini kita akan menjadikan dia dalam tajalli sirullah. Nah, bagaimana kemilahannya tadi? Nah, jadi begini para jemaah. Jadi, kalau kabir ini adalah suatu intisari daripada batin, betul-betul menjadi rumah Allah yang hakiki, qalbi mu'minin baitullah. Nah, kalau sudah menjadi maqamullah, kabir ini adalah suatu alam batin yang mana menjadi alam solat yang hakiki. Jadi bukan solat hakikat lagi, tapi sudah hakiki yang dimana di situ hanya ada dia dan dirinya sendiri. Dia dan kodratnya sendiri. Itulah wujud sirullah. Jadi kalau wujud sirullah, inilah yang berdampak kepada turun naiknya napas. Nah, ini akan menjadi suatu tahlil daripada Allah itu sendiri, yang mana bertajali dalam tingkat sirullah, bukan ke atas, bukan ke bawah, tapi di sini dalam rangka ada, tapi dia berbentuk. Nah, di sini nanti akan kita terangkan kenapa napas itu turun naik. Bukan kita mencari kenapa apa kodratnya, tapi kenapa rahasianya napas itu turun naik. Jadi para jemaah sekalian, jadi yang dikatakan alif tersirat itu adalah khabirnya, batinnya, alam batinnya Allah yang dinamakan dengan kodrat ba'dal. Nah, kodrat ba'dal adalah kodrat tunggal. Jadi kalau kita mentajalikan berbentuk kodrat bismillah, maka yang mentajali itu adalah himpunan daripada batin mutlak itu semata. Bagaimana kabir ini meliputi daripada sekalian alam, sehingga hayat pada zat. Hidupnya zat Allah kena batin. Makanya zat luput ke dalam batin. Batin yang mana? Batin khabirnya Allah. Disitulah tempat kita bersemayam melakukan solat. Maka dikatakan zikir napasnya para wali itu bukan nupus. Nah, inilah yang harus kita paham, ya. Ini yang harus kita mengerti. Kita buktikan para jemaah sekalian. Kalau tubuh kita dikatakan sesosok rahimakumullah, itulah rahim, itulah kabir, itulah batin yang menyembunyikan Allah. Sementara sirullah itu adalah wujudnya. Wujudnya Allah di dalam diri yang belum dikasih nama tapi bersifat sirullah. Nah, di sini akan kita buktikan nanti siapa hayat af'al yang berdiri dan di mana dia berdiri dalam solat. Nanti dalam kaji alif tersirat itu sangat jelas. Kenapa? Di sini kita lihat. Setelah kita melakukan solat, maka apa yang dikalamkan oleh kita? Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi kasirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini dia. Kalau sudah mewujud dia menjadi af'al fi'il tadi, sudah batin itu menunjukkan hayat pada diri, maka kabir Allahu Akbar tadi, Allah yang maha besar adalah kabirau walhamdulillah, sebuah batin walhamdulillah yang bergerak lillah walhamdulillah. Nah, kabirau walhamdulillah hi wa kasirau. Nah, walhamdulillahi wa kasirau. Nah, sir itu adalah rahasia. Wa subhanallah hi bukratan wa asila, dengan kekuatan dan kesuciannya menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah perjalanan, sebuah pentajalian. Rupanya disinilah Allah hadir dengan kabirnya, menjadi sebuah alam pada diri kita untuk yang kita saksikan bagaimana berhubungan sifat af'al pada jasad hayat tadi pada hidup. Kalau hayat Allah sudah hidup dengan kita, maka muncullah yaitu wujud ba'dal itu
yang menjadi tempat solatnya pada kabir tadi. Kabir inilah makom solat yang hakiki, dinamakan alam batinu atau alam batin mutlak. Inilah diri sir wujud sir. Diri yang sir itu adalah diri yang meliputi semua diri. Diri yang meliputi semua diri. Nah, inilah yang dikatakan kebilahannya, wujudnya, bilahnya di dalam wujudnya kabir. InsyaAllah begitulah cara kita menjalankan solat yang hakiki. Makanya menjadi suatu zikir bagi kita di dalam tingkat kewalian. Zikir wali itu ke bawah dinamakan hu, ke atas dinamakan kabir. Kenapa begitu? Apabila aku lenyap, maka kabirku akan maujud, batinku akan maujud. Nah, kalau batin kabirnya Allah maujud, itulah berubah derajat menjadi batang tubuh yang rahim. Nah, inilah yang dikatakan Rahmanir Rahim. Rahman itu adalah kodrat zat yang menunggu. Rahim itu adalah kodrat batin Allah yang mewujud di dalam zat itu sendiri. Nah, inilah yang mengatakan diri yang paling halus di balik yang halus itu adalah batinnya, kodrat batinnya alif itu sendiri. Itulah alif tersirat, yaitu kabirnya Allah yang tersembunyi di dalam alam batin. InsyaAllah jamaah. Dan inilah yang dikatakan ba'dal. Tapi kalau kita selalu melenyap akunya, wujud kabirnya, nah kabir inilah yang akan menjadi rahimakumullah dalam bentuk mawjudullah af'alullah. Hayat itu adalah af'al. Kenapa? Af'al itu adalah gerak jasad. Hayat itu adalah gerak. Jadi kalau dia sudah bergerak, berarti dia hayat, berarti dia hidup. Kalau dia hidup, berarti tidak ada dia mati. Kenapa? Hayatnya Allah itu adalah af'al, dengan bergerak dan menunjukkan gerakannya, bersifat dan bertingkah dia pada sifat jasadnya sendiri, yaitu sifat kabirnya maujud dengan sifat-sifat dirinya tadi. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita ingin memahami kodrat daripada alif tersirat, itu adalah kodrat wujud dan sir. Nah, wujud dan sir inilah yang menjadi suatu zikiran bagi para wali. Ke bawah wujud aku itu tenggelam. Kalau memang aku daripada akhir kaji hakikat, inilah aku yang harus ditenggelamkan, mewujudnya kabir, segalanya jadi batin. Nah, apa batinnya? Rahman menyimpan daripada kodratnya Rahim, berarti batin itu sudah menyimpan semua kodrat Allah. Nah, inilah kabir. Absaru wa huwa yurikuhul laitiful khabir. Kamu itu hanya sebuah penyimpan, kata Allah, dan menyimpan batin dalam batin. Inilah yang dikatakan alif pada kodrat yang nyata bersifat abtar, kita lihat jasad. Tapi alif pada kodrat tersirat, disinilah baru menjadi wujud batin yang rahasia. Apa nama alif tersirat itu? Kabirau walhamdulillahi kasirau wa subhanallahi bukratan wasila. Baru tu kelihatan dia. Ini baru muncul alif yang nyata. Tapi kalau dia belum muncul alif yang nyata, maka dia belum dikatakan maujud pada diri kita. Kalau dia maujud, insyaAllah maka ketemulah antara aftar dengan ba'dal tali, dipertemukan dalam batin yang sangat tertinggi, yaitu batin kabir. Jadi itulah wujud zikirnya para wali itu. Para wali itu selalu berzikir. Ke bawah dia mengingat, aku lenyap, yang tinggal adalah khabir. Khabir adalah batin mutlak bagi Allah. Batin inilah yang dia sambungkan ke dalam diri kita, sehingga kita bisa ngebatin ke Allah, ke dia wujud tunggal itu. Kita bisa tersambung karena ada kabir, ada alif tersirat, kodrat alif tersirat, masuk ke dalam alif tersurat, tersambunglah dua kodrat tadi dalam rasa dan ma'rifat. Nah, inilah yang dikatakan hidup zahirnya Allah dengan hidup batinnya Allah. InsyaAllah kalau kita sudah mengatakan seperti itu, bahwa syariat pada batang tubuh ini adalah sifat daripada
kabirnya Allah itu sendiri yang menyatakan kekabirannya sudah hadir di saat afal itu sudah hayat. Di saat gerakan ini menandakan hidupnya Allah, telah hidupnya Allah di dalam diri. Sudah dia bergerak dan sudah dia menunjukkan gerakan, maka kabir dia akan menunjukkan dia wujud dan ada pada sifat batinnya daripada aftar tadi. Maka terjadilah zahir dan batin Allah. Jadi para jemaah, ternyata kalau kita menyebut zahir dan batin, kalau tidak tahu tajalli sirullah, tajalliullah seperti tadi, maka kita tidak berdasar dan tidak diberikan hidayah oleh Allah. Apa yang keluar suara dari mulut kita, apa yang kita kalamkan, tidak akan pernah diberi Allah hidayah. Kenapa? Kita tidak tahu tajallinya, bagaimana prosesnya. Kalau ternyata, kalau sebutan alif zahir jasad, alif alif tersirat itu batin. Kalau kita hanya menyebut tanpa tahu tajallinya seperti itu, maka kita tidak ada hikmahnya buat diri kita. Tapi sekarang dengan terbukanya rahasia zikir wa para wali itu, dengan turun lenyapnya aku, hadirnya batin Allah. Nah, lenyap aku, wujudlah kabir. Kalau kabir wujud, maka tersambunglah kitanya dengan wujud yang aslinya ba'dal itu tadi. Karena batin itu, kabir itu adalah alif tersirat, ia adalah saripati daripada batin untuk kita berkomunikasi dengan tingkat sirnya tadi. Sirullah tadi, maka dikatakan alif itu adalah sirullah. Jadi kalau zikir sirullah itu bukan zikir hu Allah, tapi zikir itu menenggelamkan hu, mewujudkan kabir bernama Allah. Nah, inilah tersambunglah batin alif nyata dengan alif yang tidak nyata, maka tersambunglah kodrat zahirmu dengan kodrat batinmu kepada kemustahilan sirnya Allah dalam dirimu. Itulah penyebab terbuka ma'rifat dan tembusnya doa tadi. Kenapa? Karena dua kodrat ini telah berhasil kita hidupkan dalam kodrat ma'rifat, sehingganya doa itu mustajab adanya. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kaji daripada sirullah ini mendapatkan suatu hidayah karomah bagi para kita bersama di dalam menjalankan hakikat ketuhanan yang hakikat di dalam diri kita. Makanya saya bilang tadi, kalau kita berada pada posisi kaji sirullah, maka kaji itu dari 4 makom tadi, sir adalah wujud, itu dikaji mutlak. Tapi hati dan tubuh dia akan menyatu dalam bentuk berpindah. Bisa jadi kalau qalbi mu'mini baitullah, daripada batinu azad asli itu ada pada dalam diri kita. Tapi kalau dikaji alif tersirat, justru batinnya, qalbinya keluar daripada dirinya sendiri. Inilah tubuh rahasia kita, qalbinya Allah. Inilah jasad kita, qalbinya Allah. Kalau alif tersirat awal kaji. Kalau alif tersirat awal kaji adalah jasad dan qalbi, ini adalah makomnya Allah. Ini yang dikatakan makomullah. Kenapa? Karena ini adalah perjalanan daripada sifat kabirnya Allah. Absar wa huwa riyatihul fil kabir. Di surat Al-An'am itu sangat jelas. Jadi para jemaah sekalian, jelas sudah bagaimana tajalli daripada alif aftar nyata dengan disebut tajalli Allah, dengan tajallinya sirullah alif tersirat tadi. Karena itulah bahwasannya timbullah zikir wali Allah di situ, bukan dia sampaikan hu kabir, tapi dia melihat dalam kesehariannya, dalam masa tidur dan kesehariannya. Apabila dia mau tidur, maka akunya hu itu menyembunyikan ke dalam diri, ke dalam batin kabir, ke dalam batin mutlak, maka kabir akan naik menguasai jasad mereka, maka mereka di dalam batinnya Allah. Insya Allah. Barakallah ya Karim ya Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua rahasia besar ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.